Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang anak-anakku semuanya. Selamat berjumpa dengan saya Ibu Yayu Subianti di pembelajaran daring matematika SMK Karya Nugraha Boyolali, khususnya TSM 1, TSM 2 dan PSI kelas 11. Gimana kabar anak-anakku semuanya? Semuanya baik-baik saja kan? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran daring matematika ini secara maksimal gitu ya, dan menghasilkan hasil yang sangat memuaskan. Baiklah anak-anakku sekalian, saya akan menyampaikan KIKD yang harus kamu pelajari di semester ini. KIKD-nya itu ada 6 gitu ya. KD-nya ada 6 dan itu harus kamu pelajari semuanya. Nanti bisa browsing atau baca buku referensi yang lain gitu ya untuk matematika ini. Ya, baiklah kita akan ke kompetensi dasar yang pertama. Menentukan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat. Di sini kalian bisa mempelajari materi-materi yang lain, itu ada di buku atau internet yang lain. Persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat itu ya. Nah, di sini nanti yang mau kita pelajari di dalam persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat itu apa? Yaitu yang terdiri dari pengertian persamaan kuadrat, cara menyelesaikan persamaan kuadrat, menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat, jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, sifat-sifat akar persamaan kuadrat, dan menyusun persamaan kuadrat yang terakhir. Sekarang yang pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu pengertiannya apa toh? Suatu persamaan kuadrat itu yang di dalam variabelnya itu pangkat tertingginya adalah 2. Pangkat variabelnya itu pangkatnya adalah 2. Kalau 1 itu namanya persamaan linier. Bagaimana dengan bentuk umumnya? Bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Dan A, B, C elemen dari R. Elemen dari R itu apa? Anggota bilangan real. Nah, sekarang AX kuadrat plus BX plus C itu kan bentuk persamaan kuadrat. Nah, X-nya itu apa? X-nya adalah variabel dari persamaan kuadrat. Sedangkan A itu adalah koefisien X kuadrat, B adalah koefisien X, C adalah konstanta. Nah, sekarang silahkan diperhatikan bentuk persamaan berikut. Yang ini 3x kuadrat plus 4x plus 3 sama dengan 0. Ini merupakan bentuk persamaan atau bukan? Ini merupakan bentuk persamaan kuadrat, gitu ya. Kenapa? Karena sesuai dengan bentuk umumnya. Bentuk umumnya tadi kan AX kuadrat plus 4x plus 3 sama dengan 0. Di mana A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan 3. Terus sekarang yang kedua, bentuk persamaan X kuadrat min 5x sama dengan 0. X kuadrat min 5x sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kuadrat bukan? Ini merupakan persamaan kuadrat. Kenapa? Nah, memiliki pangkat tertinggi 2 dengan variabel X. Di mana A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 5, dan C-nya sama dengan 0. Nah, ini silahkan diperhatikan. Persamaan kuadrat dan yang bukan persamaan kuadrat itu nanti yang mana. Sekarang yang ketiga. 10x plus 7 sama dengan 0 itu bukan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena pangkat tertinggi pada persamaan kuadrat bukan 2, sehingga tidak ada nilai A-nya, gitu ya. Maka tidak bisa ditentukan nilai A, B, C-nya. Gitu. Sekarang yang ketiga, 2Z dikalikan dengan Z plus 1 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kuadrat bukan? Merupakan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena kalau ini dikalikan 2Z kali Z plus 1, itu berarti maka 2Z kali Z hasilnya 2Z kuadrat.
Sedangkan 2Z kali 1 hasilnya 2Z sama dengan 0. Sehingga memiliki pangkat tertinggi 2 dengan variabel Z. A-nya bisa diketahui, A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 2. Nah, itu adalah ciri-ciri persamaan kuadrat. Gitu. Sekarang akar-akar persamaan kuadrat. Ada 3 metode dalam mencari akar-akar persamaan kuadrat. Bentuk umumnya yang tadi, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Yaitu dengan apa? Pemfaktoran. Rumus ABC sama melengkapkan kuadrat sempurna. Sekarang yang kita pelajari yang pertama, apa? Pemfaktoran. Bentuk umum tadi persamaan kuadrat kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. A-nya tidak boleh sama dengan 0. Dapat diuraikan menjadi X min X1 dikalikan dengan X min X2. Di mana X1 dan X2 itu merupakan faktor dari C. Menentukan akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran itu kalau ada yang A-nya sama dengan 1 dan ada yang A lebih dari atau kurang dari 1. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas caranya memfaktorkan dengan A sama dengan 1 dan A sama dengan A lebih dari 1, gitu ya. Sekarang contoh yang pertama, X kuadrat plus 2X min 3 itu kalau difaktorkan itu adalah X min 1 kali X plus 3. Sedangkan nomor 2, 2X kuadrat plus 10X plus 12 sama dengan 2X plus 4 kali X plus 3. Yang ketiga, 4X kuadrat min 5X itu kalau difaktorkan sama dengan 4X kali X min 5. Yang keempat, X kuadrat min 4 sama dengan X plus 2 kali X min 2. Dari keempat contoh tersebut, maka persamaan kuadrat bentuk AX kuadrat plus BX kuadrat BX plus C dengan A sama dengan 1. Yang kedua, A-nya tidak sama dengan 1 dan A-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini ciri-ciri persamaan kuadrat. Sekarang, yang kita bahas pertama, akar persamaan kuadrat bentuk AX kuadrat plus BX plus C dengan A sama dengan 1. Caranya bagaimana? Nah, rumus pemfaktorannya silahkan diperhatikan. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 1 dan A-nya itu sama dengan 1. Maka difaktorkan AX plus P dikalikan AX plus H sama dengan 0. Maka P plus H itu sama dengan P dan H itu akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Ya, kalau ini dijumlahkan akar-akarnya itu, maka hasilnya B. Kalau dikalikan akar-akarnya itu hasilnya adalah C, gitu ya. Sekarang untuk menentukan akar persamaan kuadrat itu tentukan dua angka misalnya P dan H yang dijumlahkan itu tadi hasilnya sama dengan B. Jika dikalikan hasilnya sama dengan C. Nah, apabila nilai P dan H sudah ditentukan, masukkan nilai P dan H tersebut ke dalam rumus pemfaktoran di atas, gitu ya. Nah, itu adalah cara memfaktorkan dengan A sama dengan 1 gitu. Kalau faktor-faktornya itu X1, X2 atau P dan H-nya itu kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan B, kalau dikalikan hasilnya sama dengan C gitu. Nah, itu saya kira pengertian persamaan kuadrat dan cara memfaktorkannya. Cara menyelesaikannya persamaan kuadrat tadi kan ada 3, yaitu memfaktorkan, merumus ABC, dan melengkapkan kuadrat. Yang pertama kita bahas adalah memfaktorkan, di mana A-nya sama dengan 1. Caranya bagaimana? Kalau faktor-faktor dari persamaan kuadrat itu kalau dikalikan itu sama dengan
C kalau dijumlahkan sama dengan B. Saya kira saya tutup sampai di